Selamat datang di video kelas kehidupan. Nah, video kali ini kita akan membahas sebuah tema dibajak amigdala. Wah, apa tuh ya? Dan bagaimana berbicara kepada teman yang sedang stres? Pernah nggak sih salah satu teman dari kalian, atau bisa juga anak kalian, atau pasangan, curhat ke kalian saat mereka lagi sedang stres-stresnya, saat lagi sedih-sedihnya? Nah, kadang-kadang pas kita lagi dengerin mereka cerita, pas kita lagi dengerin mereka curhat, niatnya kita baik ya, kita mau ngasih nasehat, mau ngasih alternatif, soalnya dia lupain aja mantan kamu, atau masih banyak kok cowok lain di luar sana, atau mungkin sama anak kamu yang baru dibully di sekolah misalnya. Dibully tuh biasa, nanti juga lewat, itu bagian dari kehidupan gitu. Nah, pas kita lagi ngasih nasehat yang menurut kita pada saat itu tuh bagus kok, perspektif lain kok, tapi respon dari mereka itu justru nggak enak gitu, justru bikin percakapan yang tadinya kita niatnya positif, justru percakapan itu berakhirnya nggak nyaman. Entah anaknya jadi defensif, atau kamu nggak ngerti sih yang aku ngomong apa gitu. Kenapa ya bisa kayak gitu? Apakah karena mereka yang punya personality yang buruk, ataukah karena kita dan gaya komunikasi kita? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini, tentang dibajak amigdala dan bagaimana sih cara berbicara dengan orang yang sedang dalam stres berat. Yang pertama dulu, respon mereka yang defensif, argumentatif, merasa kayak kok kamu malah berpihak sama lawan, itu tuh adalah sesuatu hal yang normal banget. Kenapa? Nah, kita akan bahas dulu tentang amigdala hijack atau dibajak amigdala. Amigdala adalah salah satu bagian di otak kita yang fungsinya adalah mengendalikan respon tubuh manusia terhadap ancaman ataupun situasi berbahaya. Jadi ketika manusia sedang melihat sesuatu yang mengancam nih, seperti monyet bawa pisau gitu, ketika otak manusia akan berpikir dan merespon apakah ini sebenarnya bahaya tinggi, sedang, atau rendah. Kalau ternyata bahayanya tinggi atau menimbulkan stres tinggi, maka amigdala secara otomatis akan mengambil alih, dan akhirnya kita mengeluarkan respon cuma dua, antara kita justru fight atau ngelawan ancaman tersebut, atau kita kabur dari ancaman tersebut. Ada juga sih sebenarnya satu, freeze, kita akhirnya jadi diem. Nah, ketika gangguannya, ketika stresornya justru tinggi, amigdala secara langsung akan mengambil alih. Tapi kalau misalnya ternyata stresornya rendah atau ancamannya sedang, otak prefrontal cortex kita kan atau otak logik kita akan mengambil alih, dan kita mampu mengambil decisions yang lebih bijak seperti itu. Nah, kalau dulu mungkin banyaknya zaman dulu amigdala tuh kepakai, berfungsi dengan baik karena untuk keselamatan manusia zaman dulu, misalnya kalau ada singa atau sifatnya ancaman yang sifatnya fisik. Namun kan zaman sekarang ancaman yang ada atau stresor yang ada itu lebih bersifat emosional. Contohnya di kantor, bos mengkritik kita dengan keras, dengan kayak kerjaan kamu nggak bagus, atau ini nggak high performance kayak gitu. Dan juga bisa juga di sekolah, dengan adanya tes, ekspektasi dari orang banyak, kita ngerasa worthless. Dan ini adalah salah satu stresor yang paling sering muncul di zaman kita sekarang, bukan lagi physical. Nah, emotional stressor atau stres yang dari emosi itu juga menimbulkan respons yang sama seperti physical. Jadi itu juga membuat manusia tuh pengen kabur atau bertarung gitu, fight or flee. Nah, ketika teman kita lagi dalam stres yang tinggi, sedang dalam nangis, dalam susah yang tinggi, gimana sih caranya kita berbicara dengan mereka? Itu susah banget. Kenapa? Karena ketika seseorang sedang dalam stres yang tinggi, mereka tuh ketika amigdalanya mengambil alih, informasi-informasi di luar itu nggak bisa masuk ke otak. Jadi ketika amigdalanya sedang on, nggak bisa mereka menangkap informasi yang baru, karena tubuh mereka sedang fokus
untuk mempersiapkan untuk fight or flee. Jadi ototnya dipersiapkan untuk lari kencang, matanya dibuka membelalak. Nah kalau orang marah kita lihat matanya membelalak, hidungnya membesar kan, karena tuh berusaha mengambil oksigen dengan banyak. Nah karena otak itu mengumpulkan seluruh energinya untuk fight or flee, membuat informasi-informasi baru dari luar gak bisa masuk ke bagian otak yang logis, prefrontal cortex kita. Nah oleh karena itu ketika kita ngasih saran, ngasih penjelasan, berusaha menjelaskan secara logika nih, ini harusnya decisionnya kayak gini-gini, atau yang bentuknya apapun, saat amigdala mereka masih on, saat mereka masih stres, masih nangis, masih berada dalam kondisi yang sangat buat mereka nggak nyaman, percuma kita bilang seperti itu karena nggak akan masuk informasinya. Memang secara otak didesain untuk seperti itu, mereka belum bisa merespon informasi yang baru saat mereka sedang stres. Lalu gimana ya cara kita bisa berbicara sama teman kita atau pasangan kita atau anak kita yang sedang stres tinggi? Nah yang pertama, ini tuh yang pertama, ingat-ingat saat anak kita sedang stres, anak kita sedang nangis, pasangan kita sedang mumet kusut, ingat-ingat, dan mereka sedang cerita sama kita, ingat-ingat, mereka amigdalanya sedang mengambil alih. Jadi gak usah berusaha ngasih tahu saran, alternatif point of view, pandangan lain, percuma, gak bakal masuk. Emang otaknya didesain untuk bukan seperti itu. Nah yang kedua, dengarkan perasaannya. Kenapa sih pas mereka lagi curhat dengerin saja dulu? Apa pentingnya itu? Nah ketika orang yang amigdalanya on, otak mereka nggak bisa memproses informasi di bagian logis kan. Jadi sebenarnya ketika mereka lagi marah, lagi curhat, itu susah banget untuk mereka untuk memahami perasaan mereka sendiri, untuk memahami situasi yang terjadi secara logis itu susah. Nah dengan kita mendengarkan perasaan mereka, mereka tuh akan lebih merasa aman, merasa oh ada orang yang mendukung saya, oh saya didengarkan. Nah, ketika mereka sudah merasa aman, barulah pelan-pelan nanti amigdalanya itu bisa tidak membajak otak logis bagian lainnya. Nah yang ketiga adalah bantu mereka menamai perasaannya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika amigdalanya sedang membajak seluruh bagian otak, mereka tuh nggak bisa memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Jadi penting banget buat kita untuk paham apa sih sebenarnya, membantu mereka memahami apa sih yang terjadi. Contohnya, misalnya anak kita sedang marah sama kita karena dia pengen main ke taman tapi sama kita nggak boleh gitu. Dia lagi nangis gitu. Dibanding kita bilang, jangan nangis nanti, jangan nangis kayak gitu misalnya. Udah cup kayak gitu. Akan lebih cepat kalau kita menamai emosi mereka. Misalnya kamu pasti kecewa ya karena nggak bisa ke taman. Kamu, atau misalnya anak kita jatuh gitu, lagi lari-lari terus jatuh, dia banding kita bilang makanya hati-hati, lihat dong jalannya di bawah gitu. Nah lebih baik buat kamu untuk bilang, kamu pasti sakit ya karena kakinya sudah terpentok lantai gitu. Nah dengan menamai mereka, kamu pasti sedih ya, jadi bantu mereka menamai emosi yang mereka rasakan. Nah ini adalah contoh emosi-emosi yang bisa kita gunakan gitu. Nah, nanti bisa di download, ini ada linknya untuk bantu teman-teman kita menamai emosinya. Misalnya ada teman kita yang abis diselingkuhin pacarnya, kita bisa bilang, kamu pasti merasa dikecewakan ya, merasa dikhianati ya sama pacar kamu itu, misalnya seperti itu. Nah dengan 3 cara yang tadi, dengan mengingat-ingat amigdala mereka yang sedang membajak otak mereka, dengan mendengarkan dan juga membantu mereka menamai emosi mereka, kita bisa merubah situasi yang sulit yang tadinya kita bingung, aduh harus gimana nih ngerespon pasangan kita yang sedang stres, menjadi kesempatan untuk mengeratkan hubungan. Justru dengan kita mendengarkan, membantu mereka merasa menamai emosi mereka, kita menjadi lebih dekat
dan mereka juga merasa lebih dekat dengan kita, seperti yang di video sebelumnya udah kita bilang tentang oksitoksin, bahwa deep bond itu hubungan yang erat itu adalah dibangun dari bercerita tentang situasi-situasi yang sulit. Nah, video ini mengungkapkan bagaimana sih caranya kita bisa membantu keluarga kita menjadi lebih dekat, kita menjadi dekat dengan teman-teman kita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.